netizen yang terhormat, akhirnya kita ketemu lagi di mana? Dapur Ciwa. Oke, hari ini kita agak sayu-sayu gitu ya, Iya, karena kita iya. memang udah lama nggak diajak tidur. Iya benar. Ini aku udah siap. Kayak ini orang Bahwai mau tidur loh. Aku loh udah siap juga pakai baju Oh. dan kemerdekaan. Oh iya. Karena kita syutingnya di tanggal 16 dan besok tanggal 17, lusa tanggal 18. Iya. Lusa 19. 30 nggak bisa mundur kan? Nggak bisa bener. Oke, dan yang paling luar biasanya Apa? Tepuk pramuka aja boleh nggak? jangan. Ya, Udah lewat ya. Kemarin. Kita kedatangan tamu yang paling spesial. Ada siapa di sini Ogi? Ada Bang Indra Pradya. BTW kita tuh agak nervous ya karena kita bakal nervous. Bukan nervous aja kok nggak salah ya. Lagi nervous ya. Kita bakal ngewawancarin seorang siapa Gi? Bang Indra Pradya. Dia ini apa ya dibilang? Travel blogger? Iya. Emak yang muli makanai? Iya. Pegawai negeri? Iya. MC kondang? Iya. Semua bisa. Iya. Nah, dia ada satu yang nggak bisa. Jadi tuti di sini. Oh iya, tidak tergantikan posisi itu dengan ya. Jangan ilahan kami please ya. Bang Indra apa kabarnya? Baik, sehat. Waduh, makin sehat ketemu kalian semua. Merah, kuning, Biru di langit abu-abu. Mendung kali aku. Bang Indra gimana nih perasaannya datang ke Liwa? Seneng nggak? Udah sering banget kan ya? Kalau ditanya Liwa tuh memang ngangenin dan Oke. selalu senang datang ke Liwa. Oke. Saya punya rencana mau punya tanah di Liwa. Iya biar di sini aja ya. Enak ya? Iya, Liwa tuh ngangenin banyak hal-hal yang masih nature Nature masih ya. alami dan mudah-mudahan terus kejaga gitu. Amin. Sebentar. Ini mau minum apa? Bang Indra? Saya kopi jangan pakai gula. Oh. Pokoknya kalau nawarin minuman itu di menit kedua. Oh. Pasti di menit kedua. Nggak lebih dari nggak kurang ya. Ya oke, saya siapin minum dulu ya. Monggo Mbak. Tanpa gula ya. Oh, iya. Karena kan ada kalian itu jadi manis. Paling suka deh. Punya itu tersendiri ya. Mbak Dida yang mau tanyain gak sih selamat Bang Ada Indra? sih sebenarnya. Kan ini Bang Indra kan selama ini kan sering banget traveler. Terus dengan adanya pandemi ini, Pak. kegiatannya Pandemi. Karena jangan dibikin negatif, harus positif. Iya. Pandemi itu dibikin fun. Fun. Pandemic. Iya benar ya. Padahal memang kemampuannya aja yang rendah. 11-12 ya. Enggak, jauh saya yang 11 dia yang 12. Oke. Ya pandemi memang buat kita jadi terbatas ya kegiatannya. Maksudnya kita udah nggak ada kegiatan untuk ketemu banyak orang, berada di kerumunan. Beberapa gelaran festival ditiadakan, Oke. event-event juga akhirnya dipending, termasuk jadwal-jadwal saya nge-MC, jadwal-jadwal saya nge-trip, trip endorsement yang mestinya Februari, Maret, April itu masing-masing ke Korea itu juga harus dipending. Terus juga ada beberapa trip sampai ke Papua juga itu harus dipending. Ya mau nggak mau akhirnya kita memang benar-benar harus ngangkat potensi lokal. Nggak ada lagi cara lain gitu. Jadi sebenarnya pandemi itu yang sekarang terjadi ada baiknya juga. Karena kita ternyata harus travelingnya di dalam kawasan kita aja. Jadi ini adalah saatnya di mana kita bisa lebih eksplorasi segala potensi terbaik yang ada di Provinsi Lampung supaya orang di luar Provinsi Lampung jadi tahu. Ya, memanfaatkan kesempatan dan juga apa yang ada dan bisa dimaksimalkan ya Bang ya. Betul. Oke, Beka, aku jadi kayak penasaran nih ya, bagaimana sih seorang Bang Indra dapat membagi waktunya dengan penuh rasa konsisten pada akhirnya dengan berbagai macam rutinitas. Mungkin sebelum pandemik ini menjadi seorang MC, menjadi seorang travel blogger dan banyak sekali pekerjaan lainnya. Itu gimana sih Bang bagi waktunya dan dapat konsisten di spotnya masing-masing? Kalau saya pribadi skala prioritas itu penting. Oke. Jadi skala prioritas. Jadi dalam hidup saya itu saat ini prioritas pertama selain menjalankan kewajiban sebagai manusia kepada pencipta itu adalah keluarga. Oke. Keluarga itu prioritas utama.
Jadi saya bisa menyingkirkan semua hal yang berhubungan dengan pekerjaan, materi, jalan-jalan, trip endorsement, kesenangan pribadi. Kalau memang momen tersebut acara keluarga lebih penting gitu, atau bersama keluarga lebih penting. Nah itu nomor satu. Terus family kedua, first ya? Yes, family first. Jadi selebihnya tinggal ngikutin aja mana yang memang jadi prioritas saat itu. Misalnya memang harus menjalankan tugas sebagai job MC atau trainer, jadi narasumber apapun bentuknya. Berarti itu dulu yang dilaksanakan, yang lain nanti. Gitu. Cuman kadang-kadang dalam satu waktu bisa aja mengerjakan banyak hal, misalnya buat konsep acara, terus buat ngeblog, buat tulisan, draft tulisan, terus juga ngedit video karena ada beberapa vlog gitu-gitu. Itu bisa sekali jalan. Benerin genteng, nguras kolam juga kayaknya ya. Sekarang lagi gali ini apa? Selokan, siring ya, bener. Mukanya kayak siring. Ini isi siring. Isi siringnya kotor, makanya dia kotor tuh otaknya ya. Oke, baiklah. Apa sih yang paling berkesan selama menjadi travel blogger atau pekerja event nih Bang? Yang mungkin paling memorable, yang paling berkesan, yang paling menyentuh, atau yang paling diingat deh sampai sekarang sebagai seorang pekerja event? Yang paling nyenengin itu adalah pekerjaan saya itu berhubungan dengan banyak orang, banyak karakter, sehingga membuat saya jadi lebih mengenal karakter-karakter lain selain karakter diri saya dan juga orang-orang terdekat gitu loh. Karena memang bagi saya itu jalan-jalan itu adalah saatnya saya belajar. Makanya kalau di Instagram, sosmed saya itu saya selalu ada moto tagline itu I'm travel to learn. Jadi saya itu jalan-jalan itu untuk belajar. Makanya kalau tempat yang didatengin menurut saya nggak nyaman, kurang sesuai, saya nggak pernah ngeluh karena bagi saya, saya lagi belajar nih. Belajar bawa diri, belajar menyesuaikan dengan kondisi yang menurut saya nggak nyaman itu, atau belajar ketemu orang yang karakternya jauh berbeda dengan kita, dengan saya. Nah, itu yang paling utama sih sebenarnya. Kalau jalan-jalan, pekerjaan, ketemu banyak orang, MC dan sebagainya, yang paling seneng tuh itu kita ada tantangan ketemu orang baru, momen baru, dan hal-hal baru. Itu memperkaya diri. Oke. Ya juga sih, karena belajar itu bisa dari siapa saja. Betul. Semua tempat bisa jadi sekolah. Saya belajar loh sama kalian, ini orang kreatif, yang buat celugam jadi banyak dikenal banyak orang. Dia angkat martabatnya. Betul. Ini pernah loh desainin baju saya satu, thank you loh. Masih ada di lemari saya di rumah. Jadi sehari. Iya, itu Kerja baju cepat sehari. ya, taruh jonggrang kali ya. Satu malam ya. Sambil diminum loh Bang. Oh iya. Itu ada cucur mandan. Cucur mandan bukan sih? Cocor bolong 4 Cucur bolong 4 lah ya. Ini bolongnya 4. Boleh minum dulu loh Bang, biar kita Siap. makin hangat nih obrolannya semakin malam. Wah, ini kopi Robustanya Lampung Barat ya? Iya, langsung dipetik pakai tangan. Iya. Masa metiknya pakai mulut? Bisa juga sih, kalau dia ini berhubung dia orang kreatif biasanya metiknya pakai jentikan mata. Wabah semua bahannya ya. Oke, Bang, aku tuh tertarik banget sih bahwasanya setiap waktu itu adalah tempat belajar, semua peristiwa itu adalah guru, semua tempat itu bisa jadi sekolah gitu loh. Karena itu yang pada akhirnya dapat mendewasakan dan juga menambah wawasan kita. Betul. Kan pada akhirnya ya. Nah, tapi kalau keluh kesahnya nih Bang sebagai seorang pekerja event, tadi Abang bilang suka banget ketemu sama banyak orang. Pandemi kan mengajarkan kita untuk berjeda. Betul. Iya kan? Apa yang Abang dapat petik dari petik kopi tadi ya? Apa yang Abang bisa petik dari jedanya di COVID-19 ini? Sebagai seorang yang suka bertemu dengan orang banyak. Jeda selama ada COVID-19 buat kita jadi lebih banyak introspeksi lagi. Buat kita jadi lebih banyak belajar sesuatu yang dulu nggak kita pikirkan. Macem kalau di rumah saya dan istri itu suka sekali coba-coba cocok tanam, terus hidroponik kecil-kecilan, atau sama anak akhirnya jadi punya banyak waktu dekat karena banyak di rumah kan, gitu loh. Intensitasnya lebih banyak ya berjumpa ya. Total 2 bulan lah saya di rumah aja, nggak kemana-mana ketika awal-awal karantina, work for home, from home gitu, itu di rumah, bener-bener di rumah. Nah baru setelah itu
mulai lagi nih kesini Oh, ada iya. lagi kan wedding walaupun cuma akad nikah gitu. Sebenarnya banyak halnya yang bisa kita pelajari, jadi hikmahnya juga ada. Karena kan setiap kejadian itu nggak hanya hal buruk atau Iya, iya. yang sedih-sedihnya aja, Iya, tapi iya. ada pembelajaran di baliknya. Iya. Bahkan hal buruk juga bisa menjadi positif ketika Betul. kita mengambil maknanya Betul, ya. karena gitu. ada pembelajaran di dalamnya Pembelajaran. kan. Misalnya kita sedihnya karena apa? Oh ternyata kalau begini tuh bikin kita sedih. Akhirnya kita berpikir one day kita jangan begini lagi. Biar kita nggak sedih. Betul. Tepuk tangan dong Ini keren banget loh ya. Ini yang kayak aduh aku tuh pengen dicuci sekarang biar lebih bersih ya. Oke, memang beda ya kalau ngobrol sama orang yang bawaannya positif itu ya Bang ya. Beda kalau orang negatif nih bawaannya gue tuh kayak nesu aja gitu. Kalau Bang Indra bawaannya endul gitu ya. Oke, Bang Indra, mereka mau nanya. Ini ditanya saya. Iya, saya tahu dong. Ini ditanya. Monggo, Silakan. Sebagai orang kreatif yang tentunya Nah. juga menciptakan pertanyaan. Betul, silakan. betul. Saya gampang enak banget kopinya. Udah itu pertanyaan Enak saya. banget. Enak banget ya. Gimana? Gimana nih? Saya kembali lagi ke hostnya. Jadi gini ya Bang ya, kita sampai episode keempat itu kan gue mendominasi. Ini netizen banyak yang komen itu kenapa ya di depan ngomong terus katanya kan. Ini nggak tahu namanya apa. Nah jadi ini konfirmasi sekalian ya. Ini jawabannya kenapa gue yang ngomong terus ya. Begitu. Sebagai Huru hara. Nggak ada mereka sepi Bo. Harus ada mereka. Iya. Gitu Bang jadinya. Oke Bang, kalau misalnya dari berbagai tempat yang udah Abang kunjungin, paling favorit di mana sih? Which is mau luar negeri, Indonesia, antariksa, Kalau planet. dibilang favorit, semua tempat menyenangkan menurut oke. saya gitu. Jadi agak sulit bagi saya untuk bilang yang favorit mana. gitu. Oke. Tapi jujur aja, kalau Lampung saya menyukai Lampung Barat sama pesisir barat. Enggak dong, seorang Mbak Indra mau Bukan karena di sini ya. lagi di Liwa ya, Oke, enggak. ya. Tapi beneran saya mungkin yang tahu dan dekat dengan saya tahu sekali bahwa saya sering banget datang ke Liwa, Iya. sering banget datang ke Krui gitu. Karena menurut saya gini, Liwa itu punya keindahan, bukan hanya pesona bentangan alamnya, tapi juga keindahan budaya. Oke. Terus juga di sini masih terjaga sekali kepaksiannya, ya kan, adat istiadatnya, himpun adatnya, aktivitas lokalnya yang masih kental gitu. Itu menurut saya berharapnya jangan sampai hilang. Iya. Gitu. Karena kita nggak perlu membangun gedung bertingkat, mall, water park, apa segala macam. Menurut saya itu nggak perlu. Yang perlu itu adalah adat istiadatnya terus dijaga. Terus kesadaran warga lokal untuk menjaga kebersihan, Yes. keasrian lingkungan, Sabta pesona itu betul, pohon-pohon jangan ditebang sembarangan, gitu-gitu, sampah jangan dibuang sembarangan. Itu aja menurut saya. Selebihnya semua udah bagus. Oke. Di dapur Ciwa sampah nggak dibuang sembarangan, didaya gunakan. dipergunakan semaksimal Iya, mungkin. Maksimal Jadi mungkin. agar bisa kitanya berguna. sampah kan? Bekas ya. Bekas apa? Bungkus kado. Bener. Iya. Akhirnya digunakan. Akhirnya. Oke. Saya juga kita. Dan Cucunya juga terbuat dari sampah. oh jangan, ini benar. Ini omongannya bener banget. Suka bener ya? Sebenarnya oke. Dan justru kami juga mengucapkan terima sebagai warga lokal pada akhirnya yang lahir di Liwa, besar di Liwa, mengucapkan terima kasih juga kepada travel blogger seperti Bang Indra, terus juga para konten kreator kayak yang punya channel ini Bang Endang gitu ya, dan beberapa fotografer lainnya, karena mereka pun akhirnya ikut mempromosikan, merawat, Iya, menjaga gitu kan. Nah, itu yang selalu saya pesankan bahwa ke anak muda khususnya ya, bahwa everyone is tourism ambassador gitu. Iya. Jadi kalian nggak perlu, ya bukan nggak perlu, maksudnya gini, nggak usah berpikir bahwa oh yang bertugas memperkenalkan seni budaya pariwisata itu harus muli meranai atau ikut ajang pemilihan apa. Sebenarnya bukan itu. Semua kita warga masyarakat Indonesia itu adalah duta wisata untuk daerahnya. Nah, sekarang sebenarnya jadi duta wisata tuh gampang banget. Semua punya medsos, Iya. share melalui medsos. Kita lihat Bang Endang, Bang Eka, ya, itu posting hal-hal menarik, hal-hal positif yang belum tentu di kawasan lain punya, Iya, gitu. Nah, itu daya tarik yang harus disebarluaskan. Iya. Nah, yang miris adalah jangan sampai
gelarnya Muli Meranai atau duta A, duta B, duta C, tapi nggak pernah posting apapun tentang potensi daerahnya. Jangan sampai gitu. Tuh, jangan sampai. Garis bawah. Hati-hati kalian. Mereka ini kalau ngomong gitu semangat ya. Terjeda gitu. Ada yang mau dibahas secara lanjut nggak ini kira-kira masalah ini, perihal ini? Apa? Lo jangan nunggu Ya, biasa. bisa kepancing, ayo deh. Bisa kepancing. Iya. Gimana deh? Kayak semacam apa ya? Apa tuh? Gibah-gibahnya gitu. Oh nggak boleh, ini bukan forum Di gibah. sini nggak ada gibah. Kita nggak gibah, kita membicarakan. informasi. Ah. Apa deh? Apa? Belum ketemu. Ayo ketemu. Dia ntar via Wesel ntar nanyanya ke Bang Indra ya. Besok. Wesel apaan Tahun sih? berapa Wesel? Itu Wesel ngirim uang nggak sini? Iya. Oh iya ya maaf ya. Saya pernah dikirim pakai itu. Oke, bener banget sih Bang. Jadi kayak medsos. Mungkin aku pernah baca beberapa kali teman-teman yang bikin apa ya? Bikin tweet atau bikin something like that. Mereka bilang tuh kayak Instagram tuh malah justru bikin insecure karena ini tampilkan di Instagram itu adalah hal-hal yang sifatnya kayak happiness, hal-hal yang sifatnya jalan-jalan segala macam. Tapi menurut gue kayak ya media sosial tuh adalah salah satu fungsinya untuk itu, berbagi kebahagiaan, berbagi informasi yang informatif tentunya ya. Dan mungkin sudah saatnya sekarang kita melihat sosial media itu sebagai alat bantu kita untuk mengetahui banyak hal gitu kan, mengetahui tempat, mengetahui informasi lain-lain. Dan yang paling penting bagaimana kita akhirnya mengolah sosial media kita sebagai sarana positif kali ya, bukan hanya sekedar tempat mengeluh or ya yang bikin kita kayak insecure. Iya. Nah, Ya, rambutnya panjang. Sebenarnya istilah insecure itu kan Sebentar ya, gua tunjukin yang jatuh apa. Ini guys, ini ya. Masuk. Itu tuh aku ngapain? wajar lah benda-benda dapur yang ada di sini. Jangan terlalu berisik, ntar dimarah sama Ciu. Oh iya benar. Dia lagi masih tidur. Yang penting nggak pecah aja itu tadi. Yang penting- Dia nggak bakal marah. Enggak. Gimana Bang, gimana? Insecure tadi. Iya, sekarang lagi tren orang Dikit-dikit insecure. insecure. Kalau saya pribadi nganggap insecure tuh nggak ada. Oke, why? Karena itu diciptakan oleh diri kamu sendiri gitu loh. Sama dengan kesedihan, kebahagiaan, itu kan kita yang cipta. Mau kita happy, kalau orang mengejek kita tetap bilang happy, tetap happy. Mau sebenarnya kita happy, kalau kita men-setting diri kita sedih, walaupun yang datang yang menghibur artis-artis ibu kota, tetap aja kita sedih. Karena settingnya ada di diri kita kan, ada di pikiran sama hati kita gitu. Yes. Makanya insecure tuh menurut saya nggak ada, karena itu sesuatu yang dibuat-buat. Itu tren yang diciptakan oleh para influencer, selebgram, yang kemudian terucap. Sebenarnya kata-katanya kan adalah nggak pede kan. Kita nggak lagi ngomongin Om Boni selalu. Enggak, ini informasi. Oke. Jadi maksudnya itu kan sama aja kalau di Indonesia kan tidak percaya diri, tidak nyaman gitu kan. Iya. Nah, tidak percaya diri dan tidak nyaman itu Dibuat sendiri. kita yang menciptakan, bukan orang gitu. Jadi you are what you think. Kamu adalah apa yang kamu pikirkan. You are what you read, you are what you eat, you are what you wear. Itu semua. Your friend, your son. Iya. Gitu. Makanya kita merasa kita tuh anggun. Karena kita memikirkan Penyanyi. Anggun Jasasmita kali ya. Ntar diedit ya Bang, ada Anggun Jasasmita di sini. Tiba-tiba muncul ya. Oke. Ini keren loh, terbukti ya Bang Indra ini ada seorang trainer. Kalian mendapatkan kelas gratis di sini. Iya loh. Motivasi hidup. Oke. Iya sih, sempet baca juga kayak misalnya orang itu bakal berkembang ketika dia punya motivasi dalam hidupnya. Benar. Motivasi dalam hidupnya ketika dia menjalani hari demi harinya dengan motivasi yang dia dapatkan dari manapun, apa yang dia dengar, apa yang dilihat, apa yang dia bicarakan, apa yang dia temukan, itu akan memotivasi dirinya untuk dapat berkembang. Kalau Bang Indra sendiri, agar confident, agar tidak insecure mungkin pada akhirnya ya, agar terus dapat berkegiatan, produktif segala macam, apa sih yang terus memotivasi Abang untuk dapat terus bergerak, bertindak dan tumbuh menjadi terus gitu? Kalau Motivasinya. saya itu berpikirnya gini, setiap hari saya harus belajar. Balik lagi yang tadi ya. Macam pandemi ini membuat saya akhirnya belajar ngedit video. Oh iya. Karena tadinya sebelum saya itu selalu, jadi saya kalau jalan-jalan itu sering iseng-iseng nge-record. Misalnya di dalam bis, orang-orang tidur, saya itu jarang tidur. Jadi nge-record gitu dari kaca. Nge-record yang tidur tadi. yang tidur saya record juga. Oh iya. Soalnya ini orang-orang tidur kalau jalan-jalan.
mabok. Gimana Bang Ham? Terus Jadi potongan-potongan rekaman yang sering saya ambil itu pada saat pandemi saya buka lagi kan folder-folder jalan-jalan, ternyata banyak juga kalau dikumpulin gitu. Jadi akhirnya ya udah saya edit-edit sendiri. Nah, artinya itu ngajarin bahwa ternyata saya juga bisa ngedit kan. Selama ini saya nggak pernah ngedit sendiri, saya manja nyuruh orang, nyuruh temen gitu untuk minta editin gitu. Nah, artinya kalau misalnya kita belajar terus menggali potensi diri, ya akhirnya kita juga akan ini. Makanya juga harus berpikir bahwa setiap hari itu harus produktif, harus punya kebisaan baru gitu. Kemampuan kita harus dikembangkan gitu. Bukan hanya tagline-nya bukan hanya be yourself, tapi build yourself. Bangun dirinya gitu. Nah, bangun diri itu gimana? Belajar, ikut komunitas, ya gabung dalam organisasi, terlibat dalam event-event yang bagus, jadi panitia acara-acara yang keren, acara yang besar, acara yang dihadiri oleh orang-orang petinggi, orang-orang besar yang melibatkan para insan kreatif gitu. Nah, itu memacu diri kita jadi lebih baik lagi gitu, karena kita akan terbuka kan pikirannya. Oh, ternyata tuh begini, ternyata begini. Oh, si kakak itu tuh bisa ini karena ini gitu. Nah, akhirnya kita kebuka. Ya, untuk menjadi baik tempatkan dirimu di tempat yang terbaik kali ya. Oke. Wow, gila ya, kayak apa ya? Lagi seminar gitu ya. Meninggal enggak? Sekaratul maut. Sekaratul maut dia ya. Ini penawarnya dulu deh, sekaratul maut. Biar nggak meninggal. Ya. Sekarang tren ya ngomong tren meninggal segala macam, tapi whatever lah, itu masalah mereka dengan bahasanya yang wow ya. Oke. Saya coba ini ya. Boleh, harus dicoba. Tanya dong, Dad. Masa lu nanya? Tanya dong. Belum, baru lu tanya aja ya. Dia main pertanyaan gue. Gua baru mau gini, dia udah nanya gimana. Kayak nanya apa rasanya malam pertama sama orang yang baru. Aduh, belum kesampean ya. Oke. Iya. Handle ya. Oke. Tapi memang katanya kalau orang Lampung, orang Liwa ini kemungkinan kolesterolnya tuh agak besar ya. Kenapa? Santan-santanan makanannya. Sama manis-manisan. Menarik gak sih? Nggak biasa ya. Menarik ya. Obrolan lama itu ya. Oke. Aku tuh juga, mungkin Ogi juga suka jalan-jalan, dia juga suka jalan-jalan. Aku juga suka jalan-jalan di perasaan orang lain. Ini dia ngeselin banget. Nah, ada nggak sih tipsnya nih Bang bisa menjadi seorang travel blogger yang baik dalam bercerita? Karena kan pada akhirnya seorang travel blogger itu kan juga menyampaikan ya kemana dia datang, bagaimana dia akhirnya dapat menikmati tempat itu dan lain-lain gitu. Dari Abang sendiri, dari perjalanan panjang menjadi seorang travel blogger, ada nggak tipsnya? Mungkin buat para pemula atau juga yang sudah mencoba gitu. Kalau buat pemula harus punya blognya dulu. Oke. Terus harus punya kecintaan soal menulis ya. Karena ngeblog itu kita mencurahkan pengalaman melalui tulisan yang kemudian bisa dibaca dan dipahami, kemudian jadi bahan informasi. Nah, menulis dan juga berbicara, karena saya juga bagian public speaking juga, itu nggak terlepas dari hobi baca buku. Gitu. Karena kalau saya selalu bilang ke kelas-kelas yang saya datangi bahwa kalian nggak akan mungkin bisa bicara kalau tidak pernah membaca. Membaca itu kunci banget. Jadi bukan hanya baca buku pelajaran sekolah atau kuliah, tapi baca-baca buku sastra, buku politik, buku hukum, hubungan internasional, apapun bentuk bukunya gitu. Yang penting buku itu dicetak. Tadi saya di depan ada buku-buku saya lihat. Nah, itu buku-buku yang begitu tuh harus dibaca karena gini, semakin banyak kita membaca buku, maka secara otomatis kata-kata yang ada di dalam buku itu akan masuk di kepala kita. Nah, ketika kita mau ngomong, kata-kata itu sudah tersusun dan itu akan mudah kita keluarkan melalui ucapan. Begitupun nulis. Jadi nulis itu bukan hanya tentang pinter nulis di laptop, cepet-cepetan nulis di touch komputer, bukan itu gitu. Tapi kemampuan merangkai kata, berimajinasi gitu. Karena jadi travel blogger sebenarnya nulisnya nggak harus seperti jurnalis, nggak harus seperti koran atau majalah, tapi sesuaikan aja dengan style sendiri gitu. Karena blog itu kan lebih bertutur secara personal, bercerita secara
berdasarkan pengalaman diri sendiri. Jadi tuturkan aja sesuai gaya bercerita atau gaya menulis si blogger tersebut ya. Yes, aku setuju banget sih perihal tentang membaca buku itu kayak pada akhirnya menjadi investasi wawasan. Ketika orang memilih untuk investasi mungkin barang, uang, emas, tanah segala macam, ketika kita berusaha untuk menginvestasikan wawasan, pada akhirnya kita akan menjadi orang yang mungkin akan lebih terbuka melihat segala hal yang kita hadapin kali ya Bang ya. Nah Bang, kan akhirnya membaca itu juga penting, membaca buku, membaca keadaan, membaca situasi segala macam. Ada nggak sih mungkin dulu abang tuh mulai membaca itu kapan, kenapa, dan mengkonsistenkannya itu karena apa gitu loh? Mulai cinta membaca itu pada awalnya dengan apa? Saya beruntung ingat sekali bahwa masa kecil itu dijejali oleh mendiang mamah itu dengan majalah Bobo. Ya, dulu yang tebel ya. Sekarang udah tipis banget. Sebenarnya nggak tebel-tebel amat sih. Pokoknya yes deh kayaknya. Rumus, gue udah rumus. Mungkin kalau yang tebel majalah Femina kali. Femina, Kebaya, Dewi, Ya, Kartina. Ya. Gadis Sampul. Oh, maaf saya bacanya Vogue dulu. Oh, sombong Anda. Terus gimana tuh? Nah, jadi gara-gara dulu mamah tuh selalu ngasih majalah Bobo dan itu kan majalahnya mingguan. Nah, dengan baca majalah Bobo itu saya itu jadi imajinatif gitu. Karena di majalah Bobo kan ada banyak dongeng. Bugs Bunny. Iya, Paman Kusir, Kelinci, Bagus Tikus, terus Cinderella, Upi Abu dan sebagainya. Oh, hafal ya. Terbukti. Iya, bahkan saya masih hafal dongeng-dongeng favorit saya masa kecil seperti Kurdi, Kelinci, Telinga Pendek gitu-gitu. Itu saya hafal sekali sekarang. Dan itu saya ceritakan lagi ke anak saya di rumah gitu loh. Nah, jadi membangun minat baca saya itu sebenarnya yaitu mendiang mamah yang ngajarin. Dari situ kemudian baca majalah Bobo, terus senang baca komik waktu kelas SD, senang baca komik, senang baca buku-buku cerita, dongeng dan sebagainya. Beranjak SMP, senang baca-baca buku sejarah, terus membayangkan peta Indonesia, terus membayangkan suatu hari saya mau jalan-jalan ke provinsi ini. Ternyata peta dunia lebih menantang lagi. Saya mau ke negara ini gitu. Cuma gitu aja gitu loh. Ya nggak tahu ya, memang ternyata benar kalau kita punya impian, kita merencanakannya akan terwujud, ya mudah-mudahan Sang Pencipta mendukung gitu. Dan alhamdulillah beberapa terwujud melalui ya itu tadi jalan-jalan gratis jadi blogger. Yes, wow. Jangan pernah takut bermimpi ya Bang ya. Apapun mimpinya. Mimpinya ya banyak. Mimpi saya itu banyak sebenarnya, sampai sekarang belum semua, tapi setidaknya sudah adalah beberapa yang terwujud. Gitu. Boleh tahu nggak sih apa mimpi yang paling diinginkan untuk dapat digapai? Mimpi saya itu mau punya sesuatu yang bermanfaat untuk orang banyak, berupa yayasan atau wadah gitu. Sekarang sedang dirintis sebenarnya, belum terlalu memenuhi standar yang saya mau, tapi sedang OTW ke sana. Oke, bismillah ya Bang ya. Bismillah ya, agak. Abang ada mau nanya sama kami mungkin? Oke, Bang, terkadang kan kami mungkin yang masih muda gitu, wabil khusus saya sih sebenarnya pada saat usia 25 nih ya, 25 gitu, kadang-kadang merasa bingung apa sih sebenarnya passion gue gitu. Ketika kita udah mencoba banyak hal, pernah nyoba MC, art worker, dancer, dan banyak hal yang kita lakuin, pada akhirnya itu kayak gambling gitu loh. Sebenarnya passion gue apa sih ya gitu, karena ketika melihat temen yang lain, dia sudah punya passion, dia menekuninya gitu, kok dia bisa segampang itu ya menemukan, padahal gue sampai sekarang kayak masih mencari gitu, tukang jahit, pekerja event gitu. Nah mungkin ada teman-teman di rumah juga mungkin kayak ngerasa gimana ya gue nemuin passion gue gitu. Sebenarnya passion itu nggak serta-merta ada, tapi sebenarnya itu sudah terarah dari kita kecil, sesuai minat kita, sesuai apa yang kita lakukan, apa yang kita sukai. Makanya sebenarnya passion itu berasal dari apa yang paling kamu sukai. Misalnya gini, ada teman saya dia menyukai masak. Dari SMP dia udah coba-coba menu, SMA dia belajar YouTube, terus kuliah dia mulai jual-jualan makanan. Makanan hasil karya dia bawa ke kampus, dia share ke orang, terus minta di review, terus kemudian ada orang beli, ada order, ada repeat order dan sebagainya. Nah,
Passion itu tuh bermula dari situ. Oke, Bang, sebagai seorang yang pada akhirnya bertemu dengan orang banyak, menjadi seorang pembicara gitu kan ya, bahkan abang juga mengurusi dunia perpajanan ya, bahasa aku seperti itu, dunia perpajanan gitu. Bagaimana abang melihat anak-anak muda zaman sekarang gitu, bagaimana harapan abang terhadap anak-anak muda gitu, karena nggak bisa dipungkirin juga sekarang kayak pandangan terhadap milenial itu nggak selamanya positif gitu kan, dan sebenarnya mungkin itu kayak ngalir gitu juga sih, mungkin angkatan apa ngelihat yang ini seperti itu, begitu juga dengan sebaliknya. Kalau abang melihat milenial zaman sekarang tuh gimana? Milenial zaman sekarang tuh beruntung menurut saya. Why? Karena mereka sudah banyak sekali disiapkan dan disediakan fasilitas. Kalau dulu kita untuk dapat informasi itu harus beli koran. Harus nunggu besok pagi berita apa, mau ngabarin orang harus berkirim suratnya 3 hari 4 hari. Oke, baru nyampe ada ya? seminggu, ya kan. Nah kalau sekarang semua itu udah sangat dimudahkan, ada gadget, ada media informasi yang terpercaya, kita tinggal klik dengan genggaman, kita tahu semua gitu. Nah tapi masalahnya dengan adanya banyaknya fasilitas yang membuat anak milenial beruntung itu, membuat anak milenialnya sebagian orang gitu jadi males, jadi manja, jadi nggak mau nggak mau pressure gitu, nggak mau doing extra mile karena mereka berpikir gampang gitu. Padahal sebenarnya sangat terbuka luas untuk melakukan sesuatu yang jauh lebih baik gitu. Karena setiap anak muda sekarang tuh semuanya talented, sekali. Saya malah kadang-kadang ya ini salah satu contohnya kan, dengan usia dia tapi dia sudah punya pemikiran mengembangkan sesuatu yang tadinya nggak kepikiran orang, bisa diaplikasikan di baju, di peci, di banyak hal gitu kan. Nah, sekarang semua orang Lampung pakai itu. Iya, semua orang Lampung pakai itu. Bahkan yang tadinya kan Celugam itu hanya Lampung pesisir kan gitu loh, hanya Lampung Barat gitu. Sekarang ternyata bukan hanya orang Lampung Barat. Misalnya saya pernah lihat waktu itu ada rombongan ibu-ibu dari kabupaten mana yang juga pakai, karena memang untuk seragam di tingkat nasional misalnya mereka mau menampilkan sesuatu yang bukan hanya tapis tapi juga celugam itu potensi. Nah anak-anak muda sekarang tuh berpotensi sekali tuh menciptakan hal-hal baru, terobosan misalnya tapis sulam tapis itu kan benang emas itu berat, kesannya berat dan kesannya serius. Coba diciptakan yang lebih ringan, misalnya benangnya lebih sedikit tapi motif yang lainnya lebih menonjol, atau di sistem print out sehingga lebih ringan, luwes, kainnya lebih jatuh gitu. Nah itu kan kemungkinan yang bisa dijajaki anak muda zaman sekarang karena kesempatan terbuka luas. Anak muda sekarang diberikan wadah untuk melakukan apapun, berekspresi semaksimal mungkin dalam konteks positif dengan fasilitas yang juga memadai. Sekarang digitalisasi itu luas banget ya. Oke. Aku udah yang sambut sama Dedi bener nggak apa-apa ya Bang Indra ya? Karena dari berapa obrolan kita akhirnya menggeret-geret si Dedi ini ya. Iya, Pita lu ya, curi fokus banget. Saya memperhatikan karya-karya dia soalnya. Oke. Ded, gimana cerita lu memperjuangkan Celugam sampai bisa dikenal banyak orang? Kalau dibilang perjuangan sih nggak terlalu ini ya, karena tanpa ininya pemerintah juga kita nggak bisa apa-apa gitu. Karena kan awalnya Celugam itu tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Saya pengen tahu juga. Jadi dulu itu kan pertama kali ngabdi di Lampung Barat kan dikenal dengan Celugam. Terus ya bingung mau diapain karena itu perca yang dibentuk jadi motif terus dijadiin bahan kasur dan segala macam itu, terus mau diangkat ke luar Lampung Barat gitu loh. Sedangkan itu kan untuk perangkat adat ya, jadi orang kan menerima itu susah. Nah dari situ baru coba deh, kayak tapis kan bisa diaplikasikan di baju, kayaknya Celugam juga bisa jadi aplikasi di baju. Dari situ mulai orang tahu kalau bisa diaplikasikan di baju, tanpa dukungan dari pemerintah juga mengembangkan itu kayaknya nggak bakal berkembang juga. Jadi tetap andil pemerintah itu kuat banget untuk pemerintah Kabupaten Lampung Barat ya. Kabupaten Lampung Barat ya.
Saya pikir Kalimantan Barat tadi. Papua Timur. Ya ada nggak sih? Kagak ada, lu bikin provinsi sendiri ya. Nah itu sih kalau saya sih lebih kayak ngangkat dari pengrajin untuk dijadiin baju, dan dari baju itu berkembang ke bordir segala macam, terus ke tapis gitu. Itu udah tangan ya saya ini aja ya, ibu bupati kita gitu loh, bupati Lampung Barat gitu. Dia yang lebih berpengaruh untuk mengembangkan di situ. Kalau saya lebih kayak ini loh Cilugam punya ini Cilugam bisa diangkat. Perkenalkan Cilugam tadi ya. Tapi kalau untuk yang membawa kemudian mengembangkan ke tingkat-tingkat yang lebih dihargai sekarang gitu, ya tetap itu andilnya kedua mitra. Beserta Dedi tentunya pada akhirnya ya yang ikut membawanya. Oke. Wow, aku tuh kayak bersyukur banget ya dipertemukan orang-orang sekeren kalian. Kece banget deh. Oke. Kenapa sih? Wow. Karena kami juga bersyukur dengan orang seunik Anda. Ya, kita bersyukur karena kita ditonton oleh orang-orang yang sangat luar biasa, menyediakan waktunya, sudah mensubscribe, menghidupkan lonceng dan men-share, insya Allah ya. Kalau ada manfaatnya, ada kring kring kring, bukan permen, bukan itu ya. Ayo. Bukan di situ ting, bukan kering. Kering itu suara sepeda. Suara sepeda lagu ayah kemarin ya. Itu udah pernah dipakai pasti. Oke, Bang, apa ya? Kalau abang itu kan melakukan perjalanan bercerita pada akhirnya gitu kan, ada nggak sih kayak abang menemukan kayak momen-momen dimana ketika abang bercerita itu ada cerita yang benar-benar kok kayak ini cerita kali ini tuh kayak nyentuh, cerita kali ini kayak tidak hanya membahas tentang perjalanan saja tapi lebih dari perjalanan gitu. Pernah nggak menulis hal-hal seperti itu yang membuat abang kayak ngerasa God, gue bersyukur banget deh memilih travel blogger sebagai salah satu yang saya prioritaskan setelah keluarga tadi? Pernah. Itu gimana ceritanya bang? Kalau nulis tentang hal-hal di luar dari cerita perjalanan banyak sekali, misalnya pengalaman atau cerita yang lebih personal, macam cerita yang masa lalu. Saya tuh beruntung karena gini, kadang-kadang kalau saya melihat diri sendiri saat ini, saya tuh beruntung lahir sebagai anak kampung. Oh, why? Lahir di desa. Karena gini, ketika traveling, kita itu akan ditantang oleh keadaan-keadaan yang sebenarnya di luar dari zona nyamannya kita. Karena kita dipertemukan dengan tempat, orang, lingkungan yang totally beda dengan dari mana kita berasal. Nah, jadi anak kampung, kemudian saya berpikir bahwa anak kampung tuh ada juga beruntungnya. Karena saya dicetak sebagai anak yang gak manja. Diarahkan orang tua nggak manja. Saya dari kecil udah kenal sawah, udah biasa ke kebun, udah biasa nebang pohon pisang yang pisangnya sudah tua, sudah biasa naik ke pohon kelapa hanya untuk makan sayur yang ada santan. Nah sekarang kan semua serba dimudahkan. Anak-anak zaman sekarang semua serba dimudahkan. Nah artinya kalau kita dari kecil sudah diarahkan untuk mandiri, ngerti bahwa hidup itu lu harus usaha dulu baru dapat hasil gitu. Nah, hal-hal itu tuh tertanam banget di saya dari kecil. Jadi sehingga sekarang makin besar, makin kesini paham benar bahwa untuk dapat ini harus lakukan ini. Untuk dapat ini kamu harus lewat sini, harus ketemu orang ini gitu. Jadi enjoy the process sih, lebih ke enjoy prosesnya. Dan itu abang ceritakan dengan iya. Di blog abang. Ada di blog, ada di YouTube juga ada gitu. Karena memang ya bagi saya berbagi ya, share ya. Ya lebih ke sharing aja bahwa saya nggak tahu apakah nanti berguna bagi orang, tapi setidaknya saya menceritakan itu untuk ya jejak digital lah ya. Siapa tahu nanti anak cucu saya mau mengenal kakeknya gitu kan, bisa baca aja di situ. Ada yang bertanya di sana bang. Apa sih nama blog dan YouTube-nya? Boleh di-share ke kita dong. Kalau blognya www.duniaindra.com. Di sini ada bacanya. Langsung jatuh. Bro, tiba-tiba ada ning pokoknya. Terus kalau www.duniaindra.com. Kalau YouTube Dunia Indra. Saya semua portal sosmed itu Dunia Indra. Dunia Indra ya. Jadi dunianya saya gitu. Wow. Dunia Indra. Banyak sekali yang bisa dipelajarin dari dunianya seorang Indra. Ya, dan hari ini kita belajar banyak dari Bang Indra. Oke, Bang Indra,
Apa ya? Nanya dong. Ngantuk, sumpah aja ngantuk rasanya. Karena pakai baju tidur. Jadi kita tuh hari ini kebetulan ada beberapa kegiatan. Iya. Terus kayak numpuk dan kita harus ingat malam ini kita bakal ketemu Bang Indra. Gitu kan. Jadi kita kayak open your eyes gitu kan, open your eyes gitu ya. Oke, Bang Indra, ada nggak sih pesan buat siapapun di rumah sana, kami termasuk gitu, untuk bisa, aku nggak tahu ya dari tadi apa ya, mendengar kalimat yang selalu diulang-ulang oleh Bang Indra itu adalah beruntung. Which is kayak hidup lu kayak bersyukur banget sih Bang gitu, karena lu merasa beruntung gitu. Itu gimana ya? Ada nggak sih pesan buat kami untuk dapat menemukan titik merasa bersyukur tersebut sampai dengan kami merasa bahwasanya bisa nafas pun itu adalah suatu keberuntungan dari Tuhan. Ya, hidup itu harus disyukuri dan dinikmati. Itu aja. Jadi kalau bersyukur, nikmatmu akan ditambah. Kalau kamu menikmati hidup yang sudah diberikan Tuhan ke kamu, maka menurut saya masalah itu akan lebih sedikit. Beban hidup juga akan lebih sedikit, sehingga akan menurunkan tingkat stres, tingkat panik, cemas kita, ketakutan kita, was-was kita akan masa depan. Kalau saya gini, saya itu bukan dari golongan orang mampu. Orang tua saya juga biasa aja, ibu saya sudah meninggal gitu. Jadi saya sederhana sekali gitu. Mungkin terlihat glamor karena ketika saya bekerja di panggung, saya memakai sebuah setelan yang terkesan glamor. Padahal sebenarnya saya itu sederhana sekali. Saya menyukai ngetrip dengan celana pendek, dengan t-shirt, tidak membebani dengan ornamen-ornamen yang memberatkan gitu, atau aksesoris apalah bentuknya. Nah, jadi syukuri, nikmati hidup. Sama kalau untuk generasi muda, saya selalu berpesan bahwa ada 4 hal yang harus dilakukan selama kamu masih muda. Mumpung masih muda ya, karena nanti tua itu udah nggak ada bisa lagi. Pertama, pendidikan. Pendidikan itu mau formal, non formal, kursus, workshop, webinar, apapun bentuknya itu pendidikan. Kedua, kamu harus punya prestasi. Ciptakan prestasi apapun bentuknya, main catur, olahraga, atlet, nari, dance, opera, everything, apapun, ciptakan prestasi. Ketiga adalah pengalaman. Kamu harus punya pengalaman, karena dengan pengalaman kamu memperkaya diri kamu sendiri. Karena kaya diri itu bukan berarti punya uang banyak, tapi punya pengalaman. Dan yang terakhir adalah network. Kenal dengan banyak orang dan punya kenalan orang-orang berpengaruh itu penting. Karena gini, saya bisa ada di posisi ini beruntung. Saya bilang beruntung karena apa? Walaupun saya tidak punya sekelik hebat, walaupun saya bukan berasal dari keluarga yang punya nama terpandang atau embel-embel nama keluarga yang tersohor atau disegani, bukan itu. Tapi alhamdulillah saya bisa masuk ke link-link orang-orang yang berpengaruh, orang-orang yang kemudian memberi saya banyak kesempatan-kesempatan bagus gitu. Itu sangat bersyukur gitu. Dan itu sih buat anak muda zaman sekarang 4 hal itu. Wow. Apa coba? Coba. Udah terekam sih semuanya. Oh iya, cuma nggak bisa diungkapkan. Repot lagi. Iya. Ntar kalau kita repot lagi, yang di rumah keenakan lagi ya. Iya. Kan harus tayang. Enggak. Oke. Sederhana itu mewah kalau kita menyadari kesederhanaan itu adalah suatu kemewahan pada akhirnya. Betul. Wow, keren banget sih Bang. Oke. Aku tuh kayak banyak banget yang pengen aku sampaikan, tapi ya itu, tapi apa kayak otaknya tuh berjalan itu lambat gitu ya, mulutnya cepat, jadi kayak, tapi otaknya tuh kayak, jadi agak lola ya, lagi lama ya roaming ya, oke. Apa ya Bang ya? Apa? Ada yang mau tanya nggak? Lu jawab aku ya, enak banget ya. Kita kerjanya otak itu kayak gitu kan, dia Kerja keras gitu ya. Kerja keras, dia nguap-nguap aja. Gua cabut nih kabel nih kalian nih. Di sini loh kontrolnya. Oke. Apa Bang? Suka gitu ya Bang kita. Kalian kan adalah insan-insan kreatif juga kan? Kok bisa? Iya, karena kalian kan selalu buat hal-hal yang kreatif, dilihat orang, kemudian direspon orang gitu kan. Nah itu bagus, apalagi sebagai putra daerah, kalian harus menjadikan itu sebagai acuan untuk buat nama daerah kalian harus lebih maju gitu. Ya kadang-kadang kalau orang yang nggak paham bahwa apaan sih cuma gitu-gitu doang. Padahal sebenarnya kalau menurut saya sih
anak muda juga nggak perlu berbuat yang banyak-banyak, sesuai kapasitas aja, sesuai kemampuan aja. Nggak harus yang berstatement sok jago politik, sok jago agama, sok jago apa, nggak usah, ya, sesuai kapasitas aja. Kalau kita mampunya buat baju, ya itu aja yang dilakukan terus-menerus secara konsisten. Buat karya, buat hal-hal yang menarik, buat gerakan tari, buat karya musik, itu aja dilakukan, tapi konsisten. Jadi jangan hilang gitu loh. Setidaknya karya itu bisa dilihat orang terus, bisa dinikmatin orang gitu. Iya, bener banget sih. Bermanfaat itu dari circle terkecil aja udah berguna banget ya sebenarnya Bang. Nggak perlu kita angkat senjata, turun ke medan perang misalnya gitu ya. Gua ngebayang mereka dan aku. Mereka dan aku ya kita ya. Gimana nembaknya? Nembak. Yang penting gini aja, gak tau dia nembak siapa ya. Jenderal kita yang ketembakkan ke belakang ya. Agak. Iya benar-benar. Dapur umum biasanya. Dapur umum. Urusan logistik dong. Kalau aku tuh ini loh yang pakai merah. Sister. Ya. Palang Merah Indonesia. Palang Merah Indonesia. Kamu maunya apa sih sebenarnya? Banyak banget yang dimana? Dapur umum. Dapur umum berat, dia tukang jahit seragam. Perang lagi gitu ya. Oke, kita ngomongin perang karena besok adalah hari kemerdekaan Indonesia. Kita mau ngucapin Dirgahayu. Happy birthday Republik Indonesia ya. Happy INF ya. Oke, ngomongin tentang kemerdekaan. Sebenarnya ini bukan pentas ya. Tayangnya jauh sih sebenarnya dari 17 Agustus ya. Tapi karena mungkin masih di bulan Agustus, kita nggak ada salahnya dong ngomongin tentang kemerdekaan. Bang, bagi Abang sendiri merdeka itu apa? Merdeka itu adalah memiliki keleluasaan untuk melakukan hal-hal positif bermanfaat untuk lingkungan. Oke. Apapun. Nggak perlu besar-besar, hal-hal kecil aja. Contoh, kalau habis makan apapun, sampahnya jangan buang sembarangan. Sekarang banyak banget orang bawa kendaraan, buang tisu dari dalam mobil. Minum lagi di motor, botolnya dibuang aja gitu sambil nyetir gitu kan. Mungkin bagi dia itu simple, tapi justru itu hal kecil yang berdampak besar. Karena tanpa disadari, kalau itu dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, maka sampah itu akan menumpuk di pinggir-pinggir jalan, ya kan? Nah, itu aja sih menurut saya itu. Sama misalnya sekarang tumbuhkan hal disiplin, hal-hal yang membuat kita lebih menghargai orang, bagaimana mengapresiasi karya orang, bagaimana membuat hal-hal yang baik sehingga orang juga terinspirasi untuk melakukan hal-hal baik. Ya seperti yang kalian lakukan ini adalah salah satu cara mengisi kemerdekaan sesuai dengan kapasitas kalian, ya kan? Iya sih. Hal-hal kecil itu pada akhirnya membentuk sesuatu besar. Betul. Dedi, Ogi, merdeka bagi kamu apa? Apa ya? Merdeka bagi saya kalau bisa masak apa yang saya mau. Oke. Terus bisa melakukan apa yang selagi itu tidak merugikan orang. Iya. Gitu. Apa yang kamu suka tapi tidak merugikan orang lain. Iya dong. Leluasa di bidang itu. Dad. Bisa ngejahit. Bebas dari segala. Enak banget udah dari segalanya ya. Gak bayar pajak lu bebas ya. Ditilang lu bebas. Khusus spesial kali buat negara sendiri. Buat negara sendiri Bang. Spesial. Oke, martabak kali spesial ya. Gimana Dad? Merdeka bagi lo apa Dad? Belum. Kebebasan. Oke. Mama Endang mau ngomong? Oh nggak. Kalau dia ngomong nggak ada yang kamera ya. Oke. Kalau merdeka bagi aku adalah menjadi diri sendiri sih. Ya. Apa sebenarnya? Oh iya. Tanya. Harus tanya. Dia nggak usah udah basi. Oke, jadi. Gitu ya. Maafin aku ya, aku orangnya nggak seru. Dari provinsi. Jangan disebut kasihan provinsinya. Nggak mau mereka nerima aku. Tiga-tiganya Putri Indonesia. Putri Indonesia. Kalian ini top 3 ya? Oh iya. Emas Sisa Triko Toraja Sebarus balik bukit. Bagi Pratama Sembayung Asri. Dia ada pengalaman pribadi yang agak sedikit takut sama kampungnya sendiri. Kayak gitu ya gue salah ya. Pokoknya salah
hasad, iri, dengki semua di gue. Oke, kalau bagi gue merdeka itu adalah menjadi diri lo sendiri dan love yourself sih. Dan mencintai diri sendiri itu nggak cuma sebatas bagaimana lo merawat tubuh, tapi bagaimana lo menghargai diri lo menempatkan diri lo di tempat yang terbaik versi lo, dan hal-hal yang membuat diri lo tuh semakin hidup ke depannya. Setuju. Gitu. Oke. Wow, luar biasa ya. Pokoknya thank you banget lo Bang. Sama-sama. Udah mau mampir ke Dapur Ciwo. Iya dong. Dan menikmati Cucok. segelas kopi hitam. Iya. Dan Enak cucok kopinya. khas Dapur Ciwo. Yang tidak pernah diganti kuenya. Ini terus ya. Besok kita ganti. Dapur Ciwo cuma bisa buat cucok. Oh. Besok kita ganti selimpok. Oh, selimpok. Selimpok. Aduh, ribet. Aduh Pakai enak dibuangnya. Selimpok itu yang ketan Iya. Oh iya. ketan hitam ada pisang. Iya. Itu enak banget. Kalau buat kirim ke rumah Itu selimpok. Jadi kalau selimpok tuh banyak, ada selimpok bungking, ada selimpok. Selimpok luni, Luni. ada selimpok apa? Biasa aja Kalau- Mama Pais. Kalau sejenis selimpok tapi dia dari singkong, Ada ada juga. gula merah. Iya, ada juga. Itu apa nama selimpok juga kah? Apa ya? Ada gula merah. Apa? Selimpo apem. Bukan. Oh, makanan Sunda kali ya, apem ya. Dia panjang ya. Kalau buat selimpok kirim ke rumah ya. Siap. Tahu aku ingat. Apa? Rana. Ranyat ya. Selamat datang di dunia perselingkuhan. Bukan dunia persilatan ya. Oke, kayaknya kita akhiri dulu ya Bang ya malam hari ini. Baik. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau Udah teman mau tidur ya? bukan juga sih sebenarnya. Otaknya udah mulai panas. Mesin kali ya. Ngomong sama Bang Indra itu kayak apa ya? Kayak aduh ya Allah itu kayak Gak pengen diselesain. nggak pengen diselesain tapi deg-degannya luar biasa gitu ya. Jangan aku tuh Yang keluarin koreo. jadi cinta ini. Ya. Oke, Bang Indra, thank you banget ya Sama-sama. udah mampir ke Dapur Ciwo, udah berbagi banyak hal dengan kami, ngobrolin tentang travel bloggernya, ngomongin tentang prioritasnya tadi. I think itu keren banget sih bagaimana keluarga menjadi prioritas pertama, karena tempat pulang terbaik menurut aku sekarang adalah keluarga pada akhirnya, dan keluarga itu luas. Dan seneng banget kita juga bisa ngobrol-ngobrol juga, Iya. oke, ngomongin Ciluga, ngomongin Selimpok juga ya. Iya, benar. Ngomongin kemerdekaan. Kemerdekaan ya, oke, jiwa-jiwa merdeka. Itu aja Bang ya dari kita ya. Ya, terima kasih sudah diajak ke sini, senang banget dan sangat mendukung teman-teman dari Lampung Barat yang punya sisi positif, Yes. buat konten-konten bagus, menghibur, inspiratif dan juga sesuatu yang baru, ya kan? Iya. Jadi memang harus terus buat didukung sekali. Thank you supportnya sudah mau datang ke sini Bang. Sama-sama. Oke. Terima kasih sekali lagi. Ya, makanya kalau misalnya ada yang mau ditanya, di request atau apapun itu bisa langsung aja Bukan di bawah itu, di bawah video. langsung komen di bawah sini ya, langsung komen aja. Nanti kita bakal baca-baca komen kamu untuk mengetahui apa saja yang kira-kira pengen ditanyain ataupun narasumber lain yang pengen kita ajak ke sini. Gitu ya teman-teman ya. Oke, kalau gitu kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dah.